Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Pintar. Minggu lalu kita telah membahas bab 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan pada bab 3. Masih bersama saya Muhammad Reno dengan angka A1M020002. Mari bersama-sama kita bahas tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, ada hubungan apa antara manusia dengan pendidikan. Yang kedua, apa itu hakikat manusia. Yang ketiga, apa itu hakikat pendidikan. Dan yang keempat, bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada hubungan apa antara manusia dengan pendidikan. Kajian filosofis tentang hakikat manusia dan pendidikan diawali dengan pembahasan tentang makna hakikat. Hakikat secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar hak, dari yang berarti kebenaran yang sesungguhnya atau mendasar. Apabila seseorang menerangkan atau menjelaskan sesuatu benda atau sifat, maka yang dijelaskan itu adalah ciri-ciri atau sifat yang mendasar dari benda atau objek tersebut. Selanjutnya, pendidikan adalah suatu proses interaksi manusia antara pendidik dengan subjek didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu terus berlangsung dalam lingkungan tertentu dengan menggunakan bermacam-macam tindakan yang disebut alat pendidikan. Untuk itu, manusia harus mampu mengembangkan dan mengelola hidupnya dengan baik agar manusia itu akan menjadi manusia yang berpendidikan dan dapat mewujudkan perkembangan dunia baik di dalam ilmu pengetahuan teknologi maupun intak di dalam kehidupannya. Teman-teman, selanjutnya kita akan memasuk ke pembahasan apa itu hakikat manusia. Hakikat manusia secara terminologis adalah realitas manusia secara objektif, manusia secara kenyataan yang sebenarnya, bukan semu, temporer atau kondisi labil. Hakikat manusia yang dimaksud pada realitas manusia secara definitif, sebagaimana diisyaratkan oleh kategori pengertian umum dari Socrates. Yang pertama, hakikat manusia dari berbagai pandangan. Dari pandangan psikoanalitik dari Sigmund Freud, suprego adalah badan moral kepribadian. Perhatian utamanya adalah memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah, sehingga ia dapat bertindak sesuai norma-norma moral yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ke B, pandangan humanistis. Dalam batas tertentu, manusia menentukan nasib, menentukan arah kehidupannya. Yang kedua, manusia bukan makhluk jahat atau baik. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang senantiasa tidak pernah sempurna dalam kehidupannya. Yang selanjutnya yang ke C yaitu pandangan behavioristik. Behaviorisme mempersonalkan bagaimana perilaku manusia. Selanjutnya, yang kedua, sifat dan hakikat manusia. Sifat hakikat manusia dapat diartikan sebagai ciri karakteristik yang dapat membedakan manusia dengan hewan secara prinsipil. Sifat hakikat manusia menurut paham eksistensialisme sebagaimana dikemukakan oleh Umar Tirtara dan Lasula tahun 2000 sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Yang ketiga, kata hati atau quotient of mind moral. Yang keempat, kemampuan bertanggung jawab. Yang kelima, rasa kebebasan. Yang keenam, kewajiban dan hak. Yang ketujuh, kemampuan menghayati dan kebahagiaan. Selanjutnya, 3. Pandangan Islam tentang hakikat manusia. Adapun yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia makhluk Allah yang terdiri dari jasad dan ruh. Hakikat manusia adalah ruh, sedangkan jasad hanyalah alat yang dipergunakan oleh ruh manusia.
Namun demikian ditegaskan bahwa Islam memandang permasalahan ruh merupakan sesuatu hal yang terbatas untuk dipelajari secara mendalam. Dan kedua, manusia adalah makhluk Allah yang paling potensial. Berbagai kelengkapan yang dimilikinya memberi kemungkinan bagi manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya dirinya. Secara biologis, manusia bertumbuh dari makhluk yang lemah secara fisik, janin dan bayi, menjadi remaja, dewasa, dan kemudian kembali ke kekuatannya, dan setelah itu pertumbuhan manusia berakhir pada kematian. Yang ketiga, manusia adalah puncak ciptaan dan makhluk Allah yang tertinggi. Keistimewaan tersebut menyebabkan manusia dijadikan sebagai khalifah atau wakil Tuhan yang di muka bumi, yang kemudian dipercaya memikul amanah berupa tugas dalam menciptakan tata kehidupan yang bermuara di muka bumi. Yang keempat, sebagai hamba, sejalan dengan keistimewaan dan kelebihan yang dimilikinya, maka Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tujuan pokok menciptakan manusia adalah untuk mengenal Allah sebagai Tuhan serta mengabdi kepadanya. Selanjutnya, keempat, dimensi-dimensi hakikat manusia. Yang pertama, dimensi keindividualan. Yang kedua, dimensi kesosialan. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Yang keempat, dimensi keberagamaan. Selanjutnya yang kelima, pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan yang utuh. Pengembangan yang sehat dari dimensi kesusilaan yang akan menopang pengembangan dan pertemuan dimensi keindividualan dan kesosialan. Pengembangan dominan kognitif, efektif, dan psikomotor. Di samping keselarasannya, pertimbangan antara ketiganya juga perlu diperhatikan arahnya. Yang dimaksud adalah arah pengembangan dari jenjang yang rendah ke jenjang yang lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Selanjutnya, yang B, pengembangan yang tidak utuh. Akan terjadi di dalam proses perkembangan ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misal dimensi kesosialan dimodifikasi oleh pengembangan dimensi keindividualan atau dominan efektif didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas yang C, yaitu apa itu hakikat pendidikan, pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk merubah tabiat atau behavior manusia. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tujuan pendidikan. Reja Mudiaharjo tahun 2001 mengemukakan kondisi ideal yang berhubungan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu dapat dibedakan dalam dua macam. Yang pertama, tujuan umum pendidikan atau tujuan akhir pendidikan. Dan yang kedua, yaitu tujuan khusus pendidikan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua. Bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan? Yang pertama, pandangan humanistik. Pandangan humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal. Pandangan humanistik juga memfokuskan pada personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan. Tujuan pendidikan menurut orientasi ini adalah aktualisasi dari individual. Belajar menurut pandangan ini merupakan fungsi dari keseluruhan pribadi manusia yang melibatkan faktor intelektual dan emosional. Motivasi belajar harus datang dari dalam diri anak itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, pandangan behavioristik. Behavioristik didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk atau desain, bukan hanya kebetulan. Menurut paham ini, manusia memiliki suatu keinginan yang bebas. Menurut Power tahun 1982, kita adalah apa kita adanya
Dan kita melakukan apa yang kita lakukan tidak karena suatu kekuatan misterius terhadap kemauan manusia, namun karena tekanan-tekanan luar atas kurangnya kesamaan kontrol yang membuat kita terperangkap dalam suatu jaring yang tidak fleksibel. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan yang bab ketiga tentang apa hakikat manusia dan apa hakikat pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas pada video berikutnya. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.